A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samaa'i wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha kazzabat samudu bitaqwaha izim ba'sa ashqaha faqala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqyaha faqazzabuhu fa'aqaruha fadamdama alaihim rabbuhum bidhanbihim fasawwaha wala yakhafu uqbaha. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian semuanya bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Dan janganlah sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ihris ala ma yanfa'u wasta'in billah wala ta'jaz. Bersemangatlah terhadap segala sesuatu yang memberikanmu manfaat. Mintalah pertolongan kepada Allah dan janganlah kalian bersikap lemah. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak ustazah kembali bisa bertemu dengan ustazah di kajian iman kali ini, ya. Alhamdulillah, meskipun sudah beberapa masa qadarullah, ustazah sama anak-anak ustazah nggak seperti biasa belajarnya, ya. Belajarnya cuma bisa ketemu lewat video aja, nggak bisa lagi ketemu saling duduk bersama. Tapi mudah-mudahan anak-anak ustazah tetap semangat, tetap bersabar, sehingga dengan begitu Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat kesabaran kita, kemudian bisa mengangkat musibah yang sedang Allah turunkan ke atas muka bumi ini, anak ya. Jadi meskipun di rumah hanya bersama dengan Umi, dengan Abi belajarnya, tapi tetap harus semangat. Baik, insya Allah kali ini bersama dengan Ustazah akan melanjutkan pembahasan yang sudah disampaikan oleh Ustazah Nuri. Mengenai apa kemarin, nak, pembahasannya? Ya, betul, Usti Alin, betul. Kemarin Ustazah Nuri sudah membahas tentang matahari yang sudah Allah ciptakan. Kemarin Ustazah Nuri sudah menyebutkan apa itu matahari, fungsinya, kemudian adab dan akhlak, bagaimana kita mensyukuri nikmat matahari yang sudah Allah berikan. Sekarang Ustazah ingin menyampaikan satu sirah mengenai matahari, yang berkaitan dengan matahari, yaitu
sirah tentang Raja Namrud. Tentang siapa, Nak? Tentang Raja Namrud. Sebelumnya, Ustazah mau tanya, apakah sudah ada yang pernah mendengar ceritanya Raja Namrud, Nak? Sudah ada yang pernah mendengar belum? Siapa Ustazah tanya ya? Fakih sudah pernah mendengar ceritanya Raja Namrud belum, Nak? Atau pernah membaca di suatu buku? Baik, kalau sudah pernah berarti saatnya murojaah. Kemudian yang belum pernah mendengar, didengarkan dengan baik supaya menjadi ilmu yang baru. Baik anak-anak Ustazah, pada suatu saat hiduplah seorang raja yang bernama Raja Namrud. Raja Namrud ini adalah seorang raja yang dimana dia hidup di masa kenabiannya Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Raja Namrud ini adalah raja yang sangat kaya raya, ya, yang sangat memiliki banyak harta. Tapi dengan kekayaannya tersebut dia tidak dapat bersyukur, dia tidak dapat bersyukur, dia tidak mempergunakan harta yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat kebaikan untuk orang lain. Tetapi dia malah berlaku sombong, berlaku angkuh, dia merasa hebat, ya. Sampai-sampai Raja Namrud ini dia mengikrarkan, dia menyebutkan bahwa dirinya adalah seorang Tuhan. Wah, subhanallah. Bahaya tidak seperti itu, Padahal Raja Namrud itu adalah seorang raja yang biasa seperti kita, ya. Raja yang biasa, seorang manusia, bukan Tuhan yang berhak disembah. Tapi dengan keangkuhan dan kesombongannya, Raja Namrud merasa hebat, kemudian mengikrarkan dirinya sebagai seorang Tuhan. Kemudian anak-anak Ustazah, dulu di masa pemerintahannya, ya, di daerah namanya Babilonia, di daerah Irak, waktu itu dia memerintahkan seluruh rakyatnya untuk mengakui bahwa dirinya adalah seorang Tuhan, supaya menyembah dirinya, karena menyembah dirinya sebagai Tuhan. Siapa yang menuruti perintahnya, maka setiap hari kebutuhannya oleh Raja Namrud akan dipenuhi. Setiap apa yang diinginkan oleh orang yang sudah menyembahnya, maka Raja Namrud akan berikan apa aja. Mau makanan dikasih, mau harta dikasih, mau uang yang banyak dikasih, mau baju yang bagus-bagus dikasih, semuanya dikasih, ya. Asalkan apa? Asalkan rakyatnya bisa dan mau menyembah Raja Namrud. Bahkan anak dan istrinya pun gak berani lagi manggil Raja Namrud itu dengan sebutan ayah atau bapak, tapi mereka juga sampai ikut menuhankan Raja Namrud. Subhanallah, ya. Kemudian anak-anak Ustazah, Raja Namrud tadi Ustazah bilang dia adalah seorang raja yang hidup di masa kenabiannya Ibrahim alaihi salam. Kemudian datanglah Nabi Ibrahim alaihi salam diutus sama Allah, ya, diutus sama Allah untuk menjadi seorang rasul, menyampaikan risalah kenabian, menyampaikan untuk beribadah hanya kepada Allah, bukan kepada Raja Namrud, bukan kepada patung-patung atau kepada sesembahan yang lainnya. Kemudian singkat cerita, pada suatu hari pergilah Nabi Ibrahim ini yang sudah diutus menjadi seorang nabi ke pusat pemerintahannya Raja Namrud. Jadi dulu Raja Namrud itu kan dia mengakui dirinya sebagai seorang Tuhan. Jadi orang-orang rakyatnya harus datang terus ke istananya untuk menyembah Raja Namrud setiap harinya. Kemudian untuk rakyat-rakyatnya yang jauh di sana, mereka merasa kesulitan apabila ingin menyembah Raja Namrud. Kemudian Raja Namrud membuat kebijakan untuk membuat kuil-kuil di daerah yang jauh di sana untuk sebagai tempat mereka menyembah
patung yang menyerupai Raja Namrud, supaya mereka nggak jauh-jauh lagi harus ke istananya Raja Namrud untuk menyembah Raja Namrud. Akhirnya dibuat kuil-kuil yang banyak di daerah pelosok-pelosok, yang dimana di sana terdapat patung-patung yang banyak, dan di setiap kuil itu ada patung yang paling besar, paling inti. Nah, patung itu namanya patung Raja Namrud. Kemudian pergilah Nabi Ibrahim ke suatu tempat yang dimana di sana penduduknya sedang beribadah menyembah berhala dan menyembah patungnya Raja Namrud. Jadi di kuil tersebut, kuilnya itu dia bangunannya berada di atas, kemudian biasanya orang-orang yang menyembahnya itu hanya bisa berada di bawah kuilnya saja, tidak sampai ke atas. Bagi orang-orang yang ingin misalnya mengantarkan sesembahannya itu harus melalui perantara pengawas kuilnya. Nggak boleh ada satupun manusia yang berani mendekati patung-patung tersebut. Kalaupun mau menyembahnya hanya cukup di bawah. Tapi mereka beranggapan kalau misalnya ada yang berani tiba-tiba masuk ke dalam mendekati patung-patung tersebut, nanti bakal kena musibah, kena kesambar geledek misalnya ya. Orang-orang zaman dahulu seperti itu menganggapnya. Kemudian karena Nabi Ibrahim alaihissalam sudah gregetan banget ya melihat kesyirikan tersebut ya. Kemudian Nabi Ibrahim langsung menaiki kuil, masuk ke dalam kuil tersebut. Untuk apa? Untuk menghancurkan berhala-berhala yang ada di dalam kuil tersebut ya. Menghancurkan semua berhala yang ada di dalam kuil tersebut. Yang disisakan hanya satu oleh Nabi Ibrahim, yaitu patung yang sangat besar, yaitu patung yang menyerupai Raja Namrud ya. Subhanallah, dihancurkan semuanya. Ada yang dihancurkan tangannya, ada yang dihancurkan kakinya, ada yang kepalanya dihancurkan. Yang disisakan hanya satu, yaitu patungnya Raja Namrud. Kemudian karena tadi ketika menghancurkannya, Nabi Ibrahim itu menghancurkannya dengan kapak. Kemudian kapak bekas dia menghancurkan patung-patung yang kecil itu, beliau letakkan di tangannya, di tangan patungnya Raja Namrud tersebut ya. Kemudian pulanglah kembali Nabi Ibrahim alaihissalam setelah merusak patung-patung tersebut. Kemudian setelah itu di pagi harinya, ketika para rakyatnya Raja Namrud ini ingin menyembah patung-patung yang biasa mereka sembah, wah subhanallah, ternyata semuanya sudah rusak ya, sudah rusak. Ada yang tinggal sebelah, ada yang hilang tangannya, ada yang nggak ada lagi kepalanya, tinggal satu yang utuh, yaitu patungnya Raja Namrud. Kemudian mereka nih, salah satu dari rakyatnya Raja Namrud ini bertanya kepada pengawas kuilnya, wahai pengawas, siapakah yang sudah menghancurkan patung-patung ini? Ya, kemudian pengawas itu berkata, sesungguhnya yang sudah menghancurkan kuil ini adalah Ibrahim yang kemarin sudah datang ke sini. Kemudian mereka merasa marah ya, mereka merasa marah karena patung-patung yang biasa mereka puja-puja, mereka sembah, dirusakin sama orang-orang. Kemudian berbondong-bondong mereka diajak teman-temannya semua, rakyatnya Raja Namrud ini langsung pergi ke istananya Raja Namrud. Kemudian di sana mereka mengadukan apa yang telah diperbuat oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian mereka sampai di istananya Raja Namrud. Kemudian mereka mengadukannya kepada Raja Namrud. Duhai Tuhan kami, sesungguhnya Ibrahim sudah menghancurkan patung-patung kami ya. Seperti itu kata pengikutnya Raja Namrud. Kemudian kata Raja Namrud, di mana Ibrahim? Tolong bawa ke sini, kemudian tangkaplah dia.
ditangkaplah, kemudian dicarilah Nabi Ibrahim. Setelah dicari oleh pasukannya Raja Namrud, akhirnya ketemu dan dibawa ke istana. Setelah sampai di istana, berhadapan langsung dengan Raja Namrud yang sombong dan angkuh itu. Kemudian ditanya sama Raja Namrud, "Wahai Ibrahim, kenapa kamu berani menghancurkan patung-patung yang sudah aku buat?" Kata Raja Namrud kepada Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Ibrahim berkata, "Apa nak?" "Wahai Raja Namrud, wahai Namrud," kata Nabi Ibrahim kepada Raja Namrud, "Wahai Namrud, sesungguhnya Allah yang berhak disembah itu bukan patung-patung yang sudah kamu buat, ya. Sesungguhnya patung-patung itu tidak akan dapat memberikan kebaikan maupun keburukan sedikit pun kepada kalian. Yang berhak disembah itu adalah Rabbku dan Rabbmu yang sudah menerbitkan matahari dari arah barat kemudian menenggelamkannya dari arah timur." Ya. Kemudian anak-anak ustazah, setelah itu Raja Namrud merasa marah, kemudian memerintahkan kepada pasukannya untuk memenjarakan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian akhirnya dipenjaralah Nabi Ibrahim. Kemudian Raja Namrud berpikir bersama anggota yang ada di dalam istananya untuk membunuh Nabi Ibrahim dengan cara pembunuhan yang sangat hebat, yang tidak biasa. Akhirnya dipikirkanlah oleh Raja Namrud bersama para penasehatnya di dalam istana, ya. Akhirnya diputuskan dibunuh Raja Namrud dibunuh Nabi Ibrahim dengan cara dibakar. Kemudian disiapkanlah api yang sangat besar, ya, yang sangat tinggi untuk membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian anak-anak ustazah, setelah dibawa Nabi Ibrahim alaihissalam mau dibakar, ya. Kemudian sebelum mau dimasukkan ke dalam api, Nabi Ibrahim itu sempat kedatangan siapa nak? Kedatangan malaikat Jibril yang menyampaikan wahyu dari Allah. Kata malaikat Jibril kepada Nabi Ibrahim, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sudah memerintahkanku untuk menolong kamu. Apakah yang kamu inginkan? Ya, kata malaikat Jibril kepada Nabi Ibrahim. Kemudian kata Nabi Ibrahim alaihissalam dengan keyakinan yang kuat, sesungguhnya aku tidak memerlukan bantuanmu, aku hanya mengharapkan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akhirnya Nabi Ibrahim meninggalkan malaikat Jibril. Kemudian Nabi Ibrahim hanya langsung berdoa kepada Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya Engkaulah Tuhanku yang sudah aku ibadahi secara gaib, ya, secara tidak kelihatan, tapi tetap aku sembah Engkau, ya Allah. Sesungguhnya Engkaulah yang sudah menciptakan api dengan sifatnya yang panas. Maka ketika aku dimasukkan ke dalam api tersebut, dinginkanlah api tersebut, ya Allah. Berikanlah keselamatan dengan api tersebut walaupun aku akan dimasukkan ke dalamnya, kata Nabi Ibrahim, ya, berdoa kepada Allah. Kemudian karena Allah Subhanahu wa taala melihat kesungguhan dan ketawakalan, berserahnya diri Nabi Ibrahim seutuhnya kepada Allah, akhirnya Nabi Ibrahim pun ditolong sama Allah. Akhirnya nanti ketika dimasukkan ke dalam api yang sangat besar, yang sangat tinggi, ya, Nabi Ibrahim itu tidak sedikit pun merasakan sakit, nah, ya, diselamatkan oleh Allah, ya. Kemudian tapi pada saat itu Raja Namrud belum tahu kalau misalnya Allah Subhanahu wa taala sudah menurunkan pertolongan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian dilemparlah Nabi Ibrahim alaihissalam ke dalam kobaran api yang sangat besar, ya. Kemudian dia sudah merasa senang,
merasa sudah berhasil membunuh Nabi Ibrahim yang berani menolak untuk menyembah dirinya, menyembah Raja Namrud. Kemudian Raja Namrud berkata kepada para pengawalnya, biarkan dia di dalam api itu selama 3 hari, ya. Biarkan dia berada di dalam api tersebut selama 3 hari. Kemudian dibakarlah Nabi Ibrahim di dalam api tersebut selama 3 hari, nak. Ya, subhanallah, masya Allah, Nabi Ibrahim sama sekali tidak merasakan kesakitan, kepanasan ketika sudah dicelupkan ke dalam api tersebut. Ya, masya Allah, itu berkat dari pertolongan Allah. Kemudian ketika 3 hari sudah ditunggu, ya, sudah dibiarkan oleh Raja Namrud bersama para pasukannya, akhirnya dimatikanlah api tersebut oleh siapa, nak? Oleh pasukannya Raja Namrud. Kemudian setelah dimatikan, dikira Raja Namrud sudah menyangka bahwa Nabi Ibrahim sudah menjadi abu, ya, karena sudah dibakar. Tetapi masya Allah, ketika dipadamkan apinya, ternyata terlihat di situ Nabi Ibrahim alaihissalam sedang duduk. Kemudian setelah selesai apinya dimatikan, dia langsung berdiri, kemudian pergi ke rumahnya, berjalan tanpa sedikit pun ada luka bakar di tubuhnya. Kemudian Raja Namrud terheran-heran, loh, kok bisa ya? Kok bisa? Padahal udah 3 hari dibakar di dalam api yang sangat besar, tetapi tidak gosong, tetapi tidak menjadi abu, ya. Akhirnya Raja Namrud bersama dengan para pasukannya, dia bingung sendiri. Akhirnya pulanglah dia ke istananya kembali, Raja Namrud, kemudian memikirkan siasat berikutnya sambil kebingungan tuh sama peristiwa yang tadi sudah terjadi. Ya. Kemudian ketika sampai di istananya, Raja Namrud, ya, berpikir terus, ya, kebingungan mengapa bisa terjadi seperti itu, ya. Akhirnya ketika Raja Namrud itu merasa kebingungan, Allah Subhanahu wa taala mengutus seekor lalat yang dimana dia masuk ke hidungnya Raja Namrud, ya, sehingga Raja Namrud merasakan kesakitan yang amat sangat kesakitan, ya. Berhari-hari merasakan kesakitan, ditepuk-tepuk hidungnya, lalatnya tidak juga keluar, ya. Akhirnya saking sakitnya nih, ya, karena lalatnya masuk ke dalam hidungnya, dikatakan di dalam hadis dia sakitnya itu sampai ke otak-otaknya, ya, sakit sampai nggak bisa makan, nggak bisa minum 3 hari, ya. Kemudian akhirnya Raja Namrud pun meninggal. Ketika meninggal, dengan kuasa Allah berkumpullah para para anggotanya yang berada di istana tersebut. Kemudian ketika dilihat, ketika pas meninggal, lalat tersebut keluarlah dari hidungnya Raja Namrud. Wah, subhanallah. Akhirnya raja yang sangat sombong tersebut, ya, yang sangat angkuh, yang merasa dirinya sebagai seorang yang paling hebat, sampai-sampai mengatakan kalau dia adalah seorang Tuhan, ya, yang berhak disembah oleh para rakyatnya, akhirnya meninggal hanya dengan seekor lalat yang kecil. Wah, subhanallah, hebat sekali, anak, ya. Pelajaran apa yang bisa diambil dari ceritanya Raja Namrud dengan Nabi Ibrahim ini, nak, kira-kira apa pelajarannya? Pelajarannya adalah kita sebagai manusia yang sudah Allah ciptakan tidak boleh merasa sombong. Sedikit pun tidak boleh ada kesombongan di dalam hati kita, karena sesungguhnya yang memiliki segala kekuatan, kehebatan yang ada di atas muka bumi ini dan di langit hanyalah Allah. Ya, fahimtum anak-anak ustazah? Nah, kalau misalnya ada yang punya harta yang banyak, memiliki kekuasaan, kemudian memiliki kehebatan yang sangat kuat, itu semuanya semata-mata hanya pemberian dari
Allah yang nantinya akan ditanyakan lagi sama Allah. Hartanya dipergunakan untuk apa? Kehebatannya dipergunakan untuk apa? Kekuasaannya dipergunakan untuk apa? Ya, anak-anak ustazah paham tuh? Nah, mudah-mudahan dengan cerita kali ini anak-anak ustazah bisa mengambil ibrah, bisa mengambil pelajaran dari materi iman singkat hari ini. Kurangnya ustazah minta maaf apabila ada salah-salah kata. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita kemudahan dalam menuntut ilmu. Ya, anak-anak ustazah, cukup sekian dari ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.